Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas BPIA akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pribumisasi Islam di Nusantara yang beranggotakan Aprilia Nikmatus Sholihah, Ela Nurul Naomi, Ismail Tobroni, Laila Agustina Wardani, dan Zeni Lina Zahrina. Baik, pertama kita akan membahas Islam, budaya, dan pribumisasi. Apakah Islam itu? Di sini dijelaskan Islam merupakan salah satu agama samawi atau agama wahyu, yang artinya setiap ajarannya berlandaskan hukum yang dibuat langsung oleh Tuhan dan diwahyukan melalui Rasul atau utusan. Di Indonesia, Islam menempati urutan pertama agama yang dianut oleh masyarakat dengan persentase 86,7% penduduk dari total populasi mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga memberikan definisi pribumisasi Islam sebagai sebuah kesadaran akan perlunya memupuk pengembangan akar-akar budaya lokal. Salah satu upaya para wali songo atau 9 wali dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, yaitu dengan menggunakan strategi kebudayaan. Cara ini dilakukan agar Islam lebih bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu, yang dulunya hanya bisa melestarikan adat-adat atau kebudayaan mereka sendiri. Fikih dan adat. Proses fikih dan adat dalam pribumisasi Islam merupakan upaya untuk mempertemukan norma dan budaya yang sesuai dengan kaidah fikih. Gagasan pribumisasi Islam dimaksudkan sebagai jawaban atas problem yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarahnya, yakni mempertemukan budaya, adat dengan norma syariah, sebagaimana juga menjadi persoalan dalam usulul fikih. Berikut adalah beberapa contoh penerapan fikih dan adat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pernikahan. Fikih Islam memiliki aturan dan tata cara yang diatur untuk pernikahan. Misalnya, dalam Islam, seorang pria dapat menikahi hingga 4 istri dengan syarat-syarat tertentu. Adat juga memainkan peran penting dalam upacara pernikahan, seperti adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang diikuti oleh komunitas tertentu. Selanjutnya waris. Fikih Islam memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian warisan antara ahli warisnya. Fikih pun mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang harus dibagi di antara anggota keluarga yang berhak menerimanya. Namun, adat juga dapat mempengaruhi praktik pembagian warisan dalam masyarakat tertentu. Selanjutnya ada puasa. Fikih Islam mengatur tata cara dan aturan yang berkaitan dengan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Fikih juga menentukan waktu berpuasa, kondisi-kondisi yang membatalkan puasa, dan aturan-aturan lainnya. Adat juga dapat mempengaruhi tradisi dan praktik yang berkaitan dengan ibadah puasa di komunitas tertentu. Nah, untuk selanjutnya pengertian adat istiadat perayaan. Adat istiadat lokal atau tradisi budaya juga dapat mempengaruhi perayaan-perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan perayaan-perayaan lainnya dalam konteks Islam. Meskipun prinsip-prinsip fiqh mengatur ibadah dan praktik keagamaan, adat memberikan nuansa lokal atau tradisional dalam perayaan tersebut. Oke, selanjutnya pemberian zakat. Fikih Islam menetapkan ketentuan dan persyaratan mengenai pemberian zakat. Namun dalam praktiknya, adat lokal dan tradisi dapat memengaruhi cara zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan dalam masyarakat. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu aplikasi NAS. Di sini dijelaskan bahwa ada prinsip-prinsip yang keras dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa adat tidak bisa mengubah NAS, melainkan hanya mengubah atau mengembangkan aplikasinya saja, dan memang aplikasi itu akan berubah dengan sendirinya. Untuk mengakomodir hal-hal demikian, maka diperlukan reinterpretasi terhadap sumber-sumber NAS itu, bukan mengubahnya.
Adat dan budaya sama sekali tidak boleh mengubah nas. Yang bisa diubah dan dikembangkan adalah aplikasi-aplikasinya yang tentu saja bersandar kepada sistem pemahaman yang terus dikembangkan seiring dengan dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, kini laki-laki dan wanita sama-sama didudukkan sebagai objek hukum. Dengan demikian, pemahaman nas itu menjadi kawini seorang wanita saja, dan perkawinan kedua dan seterusnya hanya bisa dilaksanakan jika ada keperluan dan bisa disetujui oleh istri. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.